Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya membuat kreasi olahan dari ayam kampung. Asem-asem ayam kampung, kuahnya seger, sedap, enak banget buat temen makan nasi putih anget, buat menu sehari-hari, atau juga bisa untuk acara spesial ya. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya tuh sangat simple, praktis ya, nggak perlu diulek, hanya diiris-iris saja. Untuk cara membuatnya, teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya sudah saya siapkan ayam kampung 1 ekor. Saya pakai yang betina ya teman-teman, yang masih muda juga. Kalau ayamnya betina nanti kuahnya itu warnanya kuning dan juga lebih gurih ya untuk kuahnya. Untuk ayamnya ini saya pakai semua ya, dari kepala sampai kaki itu saya pakai semua kecuali jeruan ya. Dan untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Ini cekernya juga saya pakai teman-teman, nanti untuk ngecek ayamnya sudah empuk atau belum ya. Dan ini ayamnya sudah saya cuci teman-teman, sekarang akan saya rebus. Ini sudah saya siapkan air, tambahkan lengkuas 4 ruas ya, ini lengkuasnya agak banyak. Kemudian daun salamnya ini saya pakai 6 lembar. Kemudian masukkan ayamnya, kita masukkan semua. Kemudian kita tutup ya biar cepat matang. Untuk merebusnya ini teman-teman bisa menggunakan metode 537 atau mau direbus agak lama dengan api kecil juga boleh. Sambil menunggu ayamnya matang, kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Saya menggunakan daun kedondong. Kebetulan saya punya pohonnya ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah nggak ada daun kedondong, ini boleh di skip ya. Boleh diganti dengan menggunakan belimbing guluh ya teman-teman. Ini saya petikin dulu untuk daun kedondongnya. Kalau menurut saya asam-asam ayam atau asam-asam daging itu kalau dikasih daun kedondong itu lebih sedap ya, aromanya agak sedikit berbeda pastinya ya. Daun kedondong ini juga memberi rasa asam ya. Oke, kita sisihkan dulu ya, ini sudah dipetikin semua, kita sisihkan. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada bawang putih. Ini bawang putihnya saya geprek-geprek dulu ya teman-teman, kemudian dicincang kasar atau boleh juga diiris tipis-tipis ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut ada bawang merah, ini saya pakai agak banyak bawang merahnya. Untuk bawang merah ini saya iris tipis-tipis saja. Jadi untuk bumbu asam-asam ini sangat mudah banget dan sangat simpel ya. Kemudian ada cabai rawit, ini saya menggunakan 1 genggam untuk cabai rawit merahnya. Ini yang gede-gede saya potong jadi 2, ada yang jadi 3. Kemudian yang agak kecil saya utuhkan ya. Kemudian ada cabai rawit hijau, ini juga 1 genggam. Untuk cabai rawit hijau saya utuhkan aja. Kemudian ada tomat merah, saya pakai 2 buah, ukurannya agak besar. Ini dipotong sesuai selera aja teman-teman. Untuk tomatnya mau gede-gede mau kecil-kecil boleh ya. Kemudian saya juga menggunakan tomat hijau, ukurannya agak besar juga, saya gunakan 2 buah. Ini nanti rasanya sudah cukup asam ya teman-teman, sudah seger banget ya. Oke teman-teman, bumbunya sudah siap. Sekarang kita beralih ke rebusan ayam lagi ya. Kita akan cek dulu ayamnya sudah empuk atau belum. Kita cari cekernya ya. Untuk ngecek ayam sudah empuk atau belum itu bisa kita cek lewat cekernya teman-teman. Kita bisa pencet cekernya bagian sininya kalau sudah empuk dan bisa kita lukai seperti ini. Ini sudah matang teman-teman. Nah seperti ini. Ini sudah matang dan sudah empuk teman-teman. Sekarang saya akan masukkan untuk bumbu-bumbunya ya. Kita masukkan semua, bawang putih, bawang merah, cabai, kemudian tomatnya kita masukkan semua biar nanti rasa asamnya terasa ya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar biar cepat matang. Ini saya tutup dulu ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah matang, cabenya sudah matang, sekarang kita akan bumbuin dulu ya. Kita tambahkan dulu garam secukupnya aja, nanti koreksi rasa. Kemudian saya tambahkan juga kaldu jamur, tambahkan juga sedikit gula pasir ya biar balance. Kemudian diaduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, teman-teman bisa cek rasa ya. Kalau masih kurang asin, bisa ditambahkan lagi garamnya ya. Oke, sekarang saya masukkan untuk daun kedondongnya ya. Ini tadi sudah saya cek rasanya sudah pas. Sekarang saya masukkan daun kedondongnya. Kita aduk sebentar.
Sebelum diangkat, ini saya tambahkan dulu bawang goreng ya teman-teman, biar makin sedap dan aromanya lebih harum lagi ya. Oke, kita aduk-aduk lagi dan masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Kalau kuahnya sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya, lanjut kita plating ke mangkok dulu ya. Sebelum kita sajikan, kita tata dulu, kita ambil secukupnya aja. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya sangat cantik sekali dan ini aromanya benar-benar sangat menggugah selera. Rasa kuahnya seger, gurih, sedap banget. Pokoknya ini enak banget ya buat temen makan nasi putih anget untuk menu sehari-hari ataupun untuk acara spesial ya. Silahkan nanti dicoba, cara membuatnya sangat mudah bukan? Bumbunya juga sangat simple banget. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan daging sapi sebanyak 500 gram. Saya pakai yang masih ada lemaknya ya, meskipun ini sedikit. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan yang banyak lemak atau yang khas dalam atau sengkel, boleh ya. Disesuaikan bahan yang ada atau disesuaikan selera ya. Kemudian dipotong-potong atau diiris. Ini untuk dagingnya saya iris agak tipis ya, biar nanti bumbunya meresap dan dagingnya juga cepat empuk. Atau bisa juga diiris kotak-kotak, disesuaikan selera masing-masing. Ini nanti dagingnya akan saya marinasi dengan baking soda ya teman-teman. Untuk cara marinasi sudah ada di video masakan daging sebelumnya ya, silahkan teman-teman cek di sana. Kali ini tidak saya praktekkan ya bagaimana cara memarinasi dengan baking soda. Oke, saya akan marinasi dan saya sisihkan dulu ya. Untuk bahan kedua, ini saya tambahkan kentang ya teman-teman. Ini saya pakai 2 buah, ukurannya agak besar, beratnya kurang lebih 400 gram ya. Dan kentangnya ini saya akan potong-potong. Ini saya potong agak gede-gede teman-teman, biar nanti kelihatan ya. Atau bisa juga disesuaikan selera ya. Oke, saya masukkan lagi dalam mangkok dan saya rendam dengan air ini biar nggak hitam ya. Nanti terus kita langsung cuci sampai bersih. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada bawang putih, ini saya menggunakan 7 siung bawang putih. Ini nanti akan saya haluskan ya. Sebelum saya haluskan, ini saya potong kecil-kecil. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan 10 siung bawang merah. Ini sama diiris kecil-kecil dulu sebelum dihaluskan, biar nanti lebih mudah ya. Dan blendernya juga biar awet. Kemudian 5 butir kemiri, ini sudah saya sangrai ya teman-teman, kemudian dipotong kecil-kecil. Kalau teman-teman tidak sempat menyangrai kemiri, boleh tidak disangrai ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya menggunakan 7 buah ya, biar nanti warnanya agak kemerahan ya teman-teman. Kemudian untuk pedasnya, ini saya menggunakan cabai rawit 8 buah. Ini nanti tidak terlalu pedas ya, biar anak-anak juga bisa makan. Kemudian ada 1 cm jahe. Kemudian ada 2 ruas lengkuas, diiris kecil-kecil. Kemudian semua bumbu dimasukkan, tambahkan setengah sendok makan ketumbar butiran. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan, atau boleh juga menggunakan air. Siapkan penggorengan, kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang dengan menggunakan api kecil ya. Oh ya teman-teman, ini tidak saya tambahkan minyak goreng lagi ya, karena tadi waktu menghaluskan sudah saya tambahkan minyak goreng. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Dan ini saya tambahkan dulu setengah sendok teh lada bubuk, atau boleh juga 1/4 sendok teh. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh petis udang. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Masak sampai bumbunya benar-benar matang, aromanya harum dan warnanya juga lebih matang, lebih tua ya teman-teman, agak kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Ini sudah cukup. Sekarang saya masukkan daging yang sudah dicuci bersih ya. Ini tadi sudah saya marinasi menggunakan baking soda, kurang lebihnya 20-30 menit. Kemudian dicuci sampai bersih dan baru kita masukkan. Kita masak sampai dagingnya berwarna pucat. Kita aduk-aduk ya teman-teman, kita bolak-balik sampai warnanya pucat seperti ini ya, kurang lebihnya. Dan ini sudah mengeluarkan air juga. Sekarang saya tambahkan air asam, ini kurang lebihnya saya pakai 3 sendok makan. Kita masukkan.
Kemudian tambahkan kecap manis. Untuk jumlah kecap manis ini bisa dikira-kira ya, atau disesuaikan selera ya teman-teman. Mau tingkat kemanisannya seperti apa atau mau warnanya segelap apa, disesuaikan selera masing-masing aja ya. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, sekarang saya akan tambahkan air ya teman-teman. Untuk air ini juga bisa dikira-kira teman-teman, karena ini untuk mengempukkan daging ya. Nanti kalau airnya kurang, dagingnya belum empuk, bisa ditambahkan lagi. Oke, sekarang saya tutup dan masak sampai dagingnya empuk. Sesekali kita balik-balik seperti ini, kita aduk-aduk ya, biar matangnya bisa merata. Oke teman-teman, kita tutup lagi dan masak sampai kuahnya menyusut. Kalau kuahnya sudah menyusut, dagingnya juga sudah empuk, ini saya masaknya sangat cepat ya teman-teman, karena tadi dimarinasi dengan menggunakan baking soda. Sekarang saya tambahkan kentangnya, kemudian diaduk-aduk sebentar. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan kentang, boleh di skip ya. Dan saya tambahkan dulu garam secukupnya aja, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan dengan sedikit gula pasir. Kemudian diaduk kembali sampai bumbunya tercampur rata, dan masak kentangnya sampai matang. Kalau kentangnya sudah matang, kita aduk-aduk sebentar. Ini masih kurang kental ya teman-teman. Sekarang saya tambahkan dulu cabai rawit utuh ya. Ini selain untuk pemanis, bisa untuk menambahkan rasa pedas kalau teman-teman mau rasanya lebih pedas ya. Kemudian ini saya kecilkan apinya dan saya masak sampai kuahnya mengental, nyemak-nyemak ya teman-teman. Kira-kira seperti ini teman-teman tingkat kekentalannya. Ini nanti kalau sudah dingin ini kental banget, jadi sangat enak buat teman makan nasi putih anget ya. Kalau sudah pas rasanya, kita bisa matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu di piring ya. Warnanya sangat cantik, aroma khas petisnya itu dapat banget ya teman-teman. Dan kuahnya teman-teman bisa lihat ini kental banget, rasanya juga sangat enak banget. Oke teman-teman, krengsengan daging sapi sudah siap dihidangkan, dinikmati selagi masih hangat dengan nasi putih hangat. Ini enak banget, recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Untuk bahannya ini saya pakai 5 ekor ikan pindang. Saya menggunakan ikan pindang yang jenis ikan kembung seperti ini, atau bisa juga diganti dengan ikan salem ya. Kemudian saya pisahkan antara duri dan juga kotorannya. Dan ini kita buangin ya duri-durinya. Kemudian ini nanti kotorannya akan saya cuci ya teman-teman. Setelah dipisah-pisahkan semua seperti ini, kita cuci dulu sampai bersih. Setelah dicuci kita suwir-suwir seperti ini ya. Kita suwir-suwir sampai halus, atau bisa juga menggunakan chopper ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau misalnya di rumah teman-teman nggak ada ikan pindang, boleh menggunakan ikan segar yang direbus atau dikukus terlebih dahulu ya, baru kita suwir-suwir seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah siap untuk digunakan. Teksturnya seperti ini aja ya, sudah cukup halus. Sekarang saya sisihkan dulu. Lanjut siapkan bahan tambahannya. Ini saya menggunakan 1 buah wortel. Ini saya potong-potong dulu. Untuk penambahan sayur wortel ini opsional ya teman-teman. Ini saya tambahkan nanti warnanya biar cantik, juga menambah nutrisi pada olahan ikan pindangnya ya. Kalau ada wortelnya lebih berasa enak ya teman-teman, ada rasa manis-manisnya dari wortel. Ini saya potong kotak kecil-kecil aja seperti ini ya. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan 2 batang daun bawang. Ini diiris kecil-kecil aja ya. Oke, ini sudah cukup, kita sisihkan. Dan saya tambahkan juga 3 batang daun seledri. Kalau nggak ada bisa di skip. Kalau teman-teman nggak suka juga boleh di skip ya. Ini sama, diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kalau sudah sisihkan, kita masukkan dalam adonan ikannya ya.
Oke, lanjut kita siapkan untuk bumbu yang akan dihaluskan. Ada 4 siung bawang putih seperti biasa. Ini saya potong kecil-kecil dulu sebelum saya haluskan. Kemudian ada 4 siung bawang merah, sama ya, dipotong kecil-kecil juga. Karena ini nanti bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender ya. Kalau teman-teman bumbunya mau diulek boleh, silahkan aja. Dan ini saya menggunakan cabai merah keriting 7 buah, dan untuk pedasnya saya tambahkan 5 buah cabai rawit merah. Kalau ini untuk anak-anak boleh diganti dengan lada bubuk ya. Masukkan semua bumbunya dalam blender, dan ini telurnya saya masukkan juga dalam blender ya. Jadi nanti untuk menghaluskan tidak perlu ditambahkan air lagi ya. Oke, kita tutup dan kita haluskan. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman menghaluskan bumbunya menggunakan ulekan, nanti telurnya bisa ditambahkan di adonan langsung aja ya. Oke, ini sudah halus. Sekarang kita tuang dalam adonan ikan dan juga sayuran. Saya tambahkan garam, ini setengah sendok teh aja karena ikan pindangnya sudah ada rasa asin. Kemudian saya tambahkan juga kaldu jamur. Aduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, saya akan tambahkan tepung maizena. Ini saya tambahkan 3 sendok makan dulu. Ini saya tambahkan secara bertahap ya teman-teman. Kita lihat dulu teksturnya. Kita aduk dulu sampai semua tercampur rata. Nah, untuk teksturnya seperti ini teman-teman, ini masih kurang ya. Saya akan tambahkan lagi 1 sendok makan tepung maizena. Jadi total tepung maizena yang kita pakai ada 4 sendok makan ya. Aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau masih kurang garam atau kurang asin bisa ditambahkan garamnya. Oke teman-teman, ini sudah tercampur rata dan sudah saya cicipin, rasanya sudah pas. Seperti ini teksturnya ya. Oke, sekarang saya akan bulat-bulatkan. Ini tangan saya sudah saya bungkus dengan sarung tangan plastik. Kemudian saya ambil 1 sendok adonan, kita bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian kita pipihkan, sama seperti kita membuat berkedel ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Langsung kita akan goreng. Ini sudah saya panaskan minyak gorengnya dengan menggunakan api sedang. Masukkan adonan yang sudah kita bulat-bulatkan. Ini saya isi nggak terlalu banyak ya teman-teman, biar nanti membaliknya lebih mudah. Ini warnanya sudah kuning keemasan, bagian bawahnya kita balik. Ini aromanya sudah harum banget teman-teman, sudah sangat menggoda selera. Warnanya juga sangat cantik sekali ya. Kita baliknya pelan-pelan ya teman-teman, biar tidak hancur ya. Oke, kita goreng sampai matang, warnanya kuning keemasan semua ya. Seperti ini teman-teman, ini sudah matang, warnanya sudah cantik sekali. Kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng sisa adonannya ya. Lakukan sampai semua adonannya habis. Kalau sudah, kita bisa tuang dalam piring. Kita akan sajikan di meja makan. Ini benar-benar luarnya garing banget teman-teman. Teman-teman dengar bunyinya kan sampai krisik-krisik gitu. Dan ini saya akan kasih tahu ke teman-teman ya dalamnya seperti apa. Luarnya itu sangat garing banget dan dalamnya tuh lembut teman-teman. Ini sangat enak banget ya. Ada rasa pedas, gurih. Ini sangat cocok banget buat teman makan nasi putih anget. Untuk sayurannya bebas ya teman-teman. Ini sangat cocok dipadukan dengan sayur bening, sayur asem, sayur lodeh, atau tumis-tumisan. Ini sangat cocok banget ya. Atau dimakan sama nasi putih gini aja juga sangat enak banget. Cukup dengan 5 ekor ikan pindang sudah jadi 1 piring penuh ya. Ini bisa untuk lauk seharian. Nanti dicobain resepnya ya, sangat mudah sekali bukan cara membuatnya. Bahannya sederhana, bumbunya simpel, rasanya enak banget. Untuk bahannya sudah saya siapkan 2 buah wortel ukuran sedang, sudah saya kupas dan dicuci bersih pastinya. Kemudian dipotong bulat-bulat seperti ini. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Boleh kotak-kotak, boleh bulat seperti ini, boleh menggunakan pisau yang bergelombang ya teman-teman, silahkan saja. Kalau sudah dipotong semua bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan kentang ya teman-teman. Ini saya menggunakan 1 buah, ukurannya sedang aja ya. Sudah dikupas, cuci bersih, kemudian dipotong sesuai selera saja.
Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotong sedang, boleh dipotong kecil, disesuaikan selera pokoknya ya. Kemudian saya juga menggunakan buncis, ini saya menggunakan tidak banyak ya. Kemudian dipotong agak panjang seperti ini. Ini buncisnya bagian sampingnya sudah saya bersihkan ya teman-teman. Kemudian ada 2 batang daun seledri. Untuk daun seledri ini saya potong agak gede-gede seperti ini ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada daun bawang, ini saya menggunakan 1 batang tapi ukurannya besar ya. Yang bagian putih ini saya iris agak tipis-tipis aja seperti ini teman-teman. Kemudian yang bagian hijau ini saya iris panjang aja seperti ini ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan 1 buah tomat ukuran sedang. Untuk tomat ini dipotong sesuai selera ya, boleh gede-gede, boleh kecil, silahkan saja. Sisihkan. Dan ini semua bahan yang sudah saya siapkan tadi ya. Sekarang kita akan lanjut menyiapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan lada butiran, kemudian ada sedikit pala. Bunga lawang ini 1 keping aja ya teman-teman. Kemudian ada kapulaga. Semuanya ini dihaluskan. Kalau misalnya bunga lawang kemudian kapulaga mau diutuhkan juga boleh, silahkan aja. Kemudian saya tambahkan juga 3 siung bawang putih, ini digeprek-geprek dulu biar mudah untuk menghaluskan. Kemudian tambahkan 5 siung bawang merah, ini sama ya, digeprek-geprek dulu kemudian dihaluskan. Ini saya tambahkan 1 butir kemiri ya teman-teman, biar kuahnya itu lebih gurih ya, dan warnanya tidak bening nantinya ya teman-teman. Oke, sekarang kita kumpulkan semua bumbunya. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Siapkan mangkok, pecahkan 1 butir telur. Kemudian kita kocok lepas aja telurnya seperti ini. Dan sisihkan. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini bumbunya ditumis sampai benar-benar harum ya teman-teman, dan bumbunya juga matang. Nah, ini bumbunya sudah berubah warna seperti ini sudah matang. Oke, selanjutnya kita tambahkan air. Untuk air ini bisa disesuaikan selera saja ya, mau banyak mau sedang silahkan saja. Kemudian setelah airnya mendidih, kita bisa merebus wortel dan juga kentang ya. Kita rebus bareng aja untuk kentang sama wortelnya. Masak wortel dan kentangnya sampai setengah matang. Kalau wortel dan kentangnya sudah setengah matang, kita bisa lanjut masukkan buncis ya. Ini kita masak sayurannya secara bertahap. Kalau buncisnya sudah matang, bisa kita masukkan tomat, daun bawang, daun seledri. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, boleh juga ditambahkan sedikit gula pasir ya. Kalau teman-teman tidak suka, gula pasirnya bisa di skip. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kalau kuahnya sudah mendidih kembali, bisa kita masukkan telurnya. Ini sambil dikocok-kocok seperti ini teman-teman, kocoknya pelan ya, biar nanti hasilnya lembut banget ya untuk telurnya. Jadi teksturnya tuh berserabut, lembut, jadi cantik sekali. Ini pelan-pelan masuknya. Nah, kalau telurnya sudah masuk semua, kita aduk sebentar dan masak sampai matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah pas, sayurannya sudah matang, kuahnya sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Untuk tekstur telurnya lembut banget ya teman-teman, dan warna sayurannya juga masih cantik sekali. Ini benar-benar sangat menggoda selera, aromanya juga harum, rasa kuahnya itu seger, sedap, gurih, pokoknya enak banget. Anak-anak aja suka ya. Dan ini juga recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Ini bisa untuk menu harian, untuk makan siang, makan malam, untuk buka puasa. Ini sangat cocok banget. Tinggal tambah lauk tempe, kerupuk, atau ayam goreng, ikan goreng, bakwan, perkedel, boleh juga ya. Silahkan nanti dicobain. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa menginspirasi teman-teman semua.
Untuk bahannya ini sudah saya siapkan 4 pohon brokoli ukuran kecil-kecil teman-teman. Ini kalau ditimbang mungkin hampir ada setengah kilo ya, atau mungkin juga setengah kiloan ya. Kebetulan saya lupa nggak nimbang, saya belinya juga langsung aja segini ya. Dan ini saya potong-potong aja seperti ini, atau bisa disesuaikan selera ya, boleh kecil-kecil, boleh gede-gede. Sayur brokoli ini kaya akan vitamin ya teman-teman, dan ini juga sangat bagus ya buat anak-anak. Kemudian untuk tangkainya atau untuk batangnya ini jangan dibuang ya, yang bagian muda ini bisa kita kupas, bagian dalamnya bisa kita ikutkan untuk menumis ya. Nah, ini bagian kulitnya yang keras ini dibuang saja, kita ambil bagian tengahnya seperti ini, lalu kita potong-potong sesuai selera saja. Oke, selanjutnya pindah ke dalam mangkok dan beri air secukupnya saja ya, sampai kerendam. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam, lalu diaduk-aduk seperti ini teman-teman, biar kotorannya bisa keluar. Dan apabila ada ulatnya, ini ulatnya juga keluar. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kotorannya ini sangat banyak banget. Dan ini nanti akan saya bilas sampai benar-benar bersih ya. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur. Ini saya menggunakan 1 butir telur saja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan 2 butir telur juga boleh ya. Lalu dikocok lepas seperti ini dan kita sisihkan dulu. Kemudian ada bakso sapi, ini saya menggunakan 10 butir. Untuk bakso sapi ini diiris tipis-tipis saja seperti ini ya, biar jadi banyak. Kalau di rumah teman-teman tidak ada stok bakso sapi, bisa menggunakan bakso ayam atau bakso udang atau bakso ikan ya, disesuaikan stok yang ada di rumah teman-teman ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbunya ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini saya iris tipis-tipis aja seperti ini, atau boleh juga dicop kasar ya. Kemudian juga ada 5 siung bawang merah, ini sama diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kalau sudah bisa sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting, ini cukup diiris serong tipis saja seperti ini. Untuk cabai merah ini tidak pedas ya teman-teman, ini biar warnanya cantik aja ya. Kalau menggunakan cabai rawit juga boleh ya, silahkan saja. Siapkan penggorengan, kita akan dadar dulu telurnya ya. Kita orak-arik telurnya, caranya seperti ini biar teksturnya tidak hancur ya teman-teman. Jadi ini kita orak-arik pelan-pelan aja seperti ini ya, karena tekstur yang saya mau itu masih gede-gede seperti ini, jadi nanti telurnya kelihatan ya. Oke, ini sudah cukup, sekarang akan saya angkat. Oke, sisihkan dulu. Kemudian beri minyak sedikit saja untuk menumis bumbunya. Tumis bawang putih, bawang merah sampai layu, aromanya harum. Lalu masukkan cabai. Tumis cabenya sampai layu. Kalau cabenya sudah layu, bisa kita masukkan sayuran brokolinya ya. Kita masukkan semua. Lalu tambahkan sedikit air untuk mematangkan brokolinya. Aduk-aduk sambil terus dimasak. Masak brokolinya hingga setengah matang dulu ya. Lalu masukkan bakso yang sudah kita potong tadi. Kemudian aduk dan sambil terus dimasak ya teman-teman. Bila brokolinya sudah matang, kita bisa masukkan telurnya ya. Untuk tingkat kematangan brokoli ini bisa disesuaikan selera. Tambahkan lada bubuk, kemudian garam dan juga kaldu jamur. Saya tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan sedikit gula pasir ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah matang, rasanya juga sudah pas, bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Dan inilah hasilnya, tumis brokoli, bakso dan telur. Warnanya sangat cantik sekali. Menu sederhana yang sangat sehat, rasanya juga sangat enak banget. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple sekali bukan? Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka.
Untuk bahannya ini saya menggunakan udang seberat 350 gram, dan ini bagian cangkang kepalanya sudah saya buang, sudah saya bersihkan juga kotorannya, dan ini juga sudah saya cuci ya. Dan selanjutnya akan saya kasih perasan jeruk nipis, ini untuk mengurangi bau amis pada udangnya. Saya gunakan setengah buah saja, kemudian ratakan sampai semua udangnya kena air jeruk nipis ya teman-teman. Oke, sekarang kita sisihkan ya. Untuk bahan kedua ini saya menggunakan jagung manis. Saya gunakan 1 buah yang sudah saya potong-potong. Selanjutnya jagungnya akan saya rebus terlebih dahulu. Rebus jagungnya sampai matang. Biar cepat matang ini saya tutup. Sambil menunggu jagungnya matang, kita bisa siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 2 lembar daun jeruk. Kemudian ada daun salam, ini 1 lembar saja. Kemudian ada 1 batang serai dimemarkan. Ini boleh disimpul, boleh enggak ya. Kemudian ada bawang bombay, ini saya iris panjang seperti ini. Kemudian dipotong kecil-kecil. Ini saya gunakan 1 buah ya, ukuran sedang. Kemudian ada 1 batang daun bawang, ukurannya besar. Ini yang bagian putih saya iris serong. Kalau daun bawangnya kecil bisa menggunakan 2 batang ya teman-teman. Sisihkan. Kemudian yang bagian hijau ini saya potong bulat-bulat aja seperti ini ya, diiris agak gedean dikit juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan siapkan bumbu halusnya. Ini saya menggunakan cabai merah keriting, ini kita potong ya, terpotek-potek. Kemudian kunyit yang sudah dibakar, jahe, kemudian ada bawang putih, bawang merah, dan juga tomat. Ini untuk tomatnya saya pakai 1 buah saja ya. Dan ini akan saya haluskan bersama cabai. Bumbunya tuh sangat simpel sekali ya teman-teman, dan ini untuk membantu menghaluskan saya gunakan air. Dan untuk jagungnya ini sudah matang ya, akan saya angkat dulu. Ini tadi ada yang saya belah ya teman-teman, ada yang kegedean soalnya. Sekarang kita akan tumis bawang bombay. Ini ditumis sampai layu. Minyak yang digunakan ini sedikit saja ya. Kemudian tambahkan irisan daun bawang yang bagian putih, kemudian daun jeruk, serai, dan daun salam. Lalu ditumis kembali sampai aromanya harum. Kemudian tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini ditumis sampai bumbunya matang. Ini aromanya sudah wangi dan bumbunya ini sudah tidak langu ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah tidak langu berarti ini bumbunya sudah matang, warnanya juga sudah kemerahan. Bisa kita tambahkan air kira-kira setengah gelas. Oke, sekarang kita aduk rata dan tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 4 sendok makan saus tomat, dan 3 sendok makan saus cabai. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir. Untuk jumlah gula ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Masak kuahnya sampai mendidih dan juga agak kental. Kemudian masukkan jagung yang sudah direbus dan juga udang. Ini udangnya tidak perlu dicuci lagi ya teman-teman. Setelah tadi dimarinasi menggunakan jeruk ya, kita langsung masukkan saja, nggak perlu dicuci lagi biar rasanya segar ya. Ini kuahnya belum mengental. Ini akan saya tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh dan tambahkan air secukupnya. Ini nanti kuahnya biar kental ya teman-teman, dan rasanya juga lebih enak lagi. Aduk sampai rata sambil terus dimasak. Apabila sudah mengental bisa ditambahkan irisan daun bawang. Kemudian masak sebentar, jangan lupa untuk koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Ini kuahnya kental, warnanya sangat cantik, aromanya juga sangat enak banget. Untuk kuahnya ini ada rasa sedikit pedas, gurih, asam, manis, pokoknya seger banget ya, sangat enak banget. Ini disesep-sesep itu makin mantep. Silahkan nanti dicobain ya resepnya, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga sangat simpel sekali.
Langkah pertama, saya akan merebus kue tionya. Ini sudah saya siapkan air yang sudah saya rebus ya teman-teman, dan airnya sudah mendidih. Dan saya menggunakan kue tio kering ini 1 bungkus. Setelah kue tionya dimasukkan, lalu tambahkan minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian diaduk sebentar, kemudian dimasak sampai setengah matang. Jangan terlalu matang ya teman-teman, karena nanti masih ada proses selanjutnya. Kalau sudah setengah matang, kita akan tuang kue tionya ini, atau bisa kita saring ya. Lalu kita cuci dengan air yang mengalir seperti ini. Ini biar proses memasaknya berhenti ya teman-teman. Oke, ini kita siram dengan menggunakan air mengalir ini sampai kue tionya agak dingin ya. Dan semua kue tionya ini terpisah-pisah. Nah, ini kue tionya sudah terpisah seperti ini dan proses memasaknya juga sudah berhenti. Kita akan angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan 3 buah sosis. Saya menggunakan sosis sapi karena kebetulan yang di kulkas adanya sosis sapi ya. Ini bisa menggunakan sosis ayam. Kemudian juga ada bakso. Saya menggunakan bakso sapi. Kalau teman-teman tidak ada bakso sapi, bisa diganti dengan bakso ayam atau bakso ikan. Ini diiris tipis-tipis saja. Kemudian juga ada 2 batang daun bawang. Ini diiris kecil-kecil saja. Oke, sisihkan. Kemudian ini saya menggunakan 2 pohon sawi hijau ya teman-teman. Tadi saat proses memotongnya tidak kerekot ya. Dan ini semua bahan yang sudah saya siapkan. Kemudian saya tambahkan 2 butir telur. Selanjutnya saya akan siapkan untuk bumbu halusnya. Ini saya menggunakan 4 siung bawang putih. Kemudian bawang merahnya ini saya menggunakan lebih banyak. Ini nanti akan saya haluskan ya teman-teman. Sebelum dihaluskan, bumbu-bumbunya ini saya potong-potong terlebih dahulu. Kemudian juga saya menggunakan 2 butir kemiri. Ini kemirinya bisa disangrai dulu, bisa tidak ya. Kemudian untuk pedasnya saya menggunakan cabai rawit. Semua bumbunya dituang ke dalam blender, kemudian tambahkan dengan sedikit minyak. Oke, setelah itu kita siapkan penggorengan. Beri minyak secukupnya. Kita dadar dulu telurnya. Setelah telur masuk, ini bisa diorak-arik ya, atau dikacau seperti ini. Masak telurnya sampai matang, tapi jangan kering ya teman-teman. Kalau sudah, sisihkan. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini tidak saya tambahkan minyak goreng lagi. Nanti kalau sekiranya kurang, baru saya akan tambahkan. Ini ditumis sampai bumbunya matang dan aromanya juga harum ya. Kalau bumbunya sudah matang, telurnya bisa dicampurkan dengan bumbu. Masukkan sosis dan juga bakso. Kemudian dimasak lagi, ditumis-tumis lagi seperti ini. Aromanya sangat harum sekali, dan untuk pedasnya ini sudah nyekrak ya teman-teman. Kemudian masukkan sawi hijaunya. Untuk sayuran sawi ini bisa diganti dengan pokcoy atau sayuran yang lainnya ya, boleh kubis, boleh sawi manis, sesuaikan selera atau bahan yang ada saja. Setelah sawinya matang, kita bisa masukkan kue tionya. Teman-teman bisa lihat di sini kue tionya itu tidak nempel satu dengan yang satunya ya, benar-benar terpisah seperti ini. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau kue tionya ini sudah masuk, masaknya tuh tinggal sebentar lagi saja. Kita tambahkan garam dulu, kemudian kaldu jamur. Dan di sini saya juga menggunakan kecap ikan. Ini kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian kecap manis, ini saya kasih secukupnya dulu. Nanti kalau misalnya warnanya kurang, saya akan tambahkan lagi. Ini saya aduk dulu teman-teman. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Dan ini rasa pedasnya kurang sedikit ya. Saya akan tambahkan saus cabai ya. Kalau teman-teman tidak suka pedas, bisa di skip sausnya. Kemudian ini saya tambahkan lagi kecap manis karena warnanya masih kurang cantik ya, kurang kehitaman.
dan rasanya juga kurang sedikit ada rasa manisnya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, ini warnanya sudah cantik, sudah pas rasanya. Yang terakhir ini kita masukkan irisan daun bawangnya. Kalau irisan daun bawang sudah masuk seperti ini, kita aduk-aduk sebentar dan sudah matang, kita matikan kompornya. Sangat cepat sekali bukan cara masaknya. Dan ini satu resep juga jadinya banyak sekali ya teman-teman. Ini bisa jadi satu piring besar seperti ini bisa untuk 4 porsi ya. Untuk menu sarapan itu sangat pas banget. Dan sayuran sawinya juga masih segar sekali seperti ini ya. Jadi ini benar-benar rasanya tuh sangat enak. Oke teman-teman, kue tio goreng sudah siap untuk disajikan, dinikmatin bersama keluarga tercinta untuk sarapan bisa, untuk menu makan malam juga oke ya. Bisa ditambahkan dengan irisan timun atau tomat, tambahkan kerupuk, makin enak banget ya teman-teman. Silahkan nanti dicobain ya resepnya, sangat mudah, bumbunya simple, dan yang pasti rasanya sangat enak banget. Untuk bahannya sudah saya siapkan zukini 2 buah, ini sudah saya kupas dan sudah dicuci bersih. Kemudian kita iris sesuai selera aja ya teman-teman. Ini saya belah menjadi 2, kemudian saya iris agak tebal seperti ini ya, kurang lebih ini ada setengah senti lebih sedikit lah. Atau bisa juga disesuaikan selera. Kalau sudah sisihkan, kemudian ada 1 buah wortel ukuran sedang. Ini wortelnya sudah dikupas, sudah dicuci bersih. Kemudian yang bagian besarnya ini saya belah menjadi 2. Kemudian diiris agak tipis saja seperti ini ya teman-teman, biar cepat matang ya. Atau bisa disesuaikan selera aja untuk potongan wortelnya ya. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian ada kacang panjang. Untuk jumlah kacang panjang ini sesuai selera aja ya teman-teman. Saya hanya pakai beberapa helai aja ya, karena untuk campuran. Kemudian ada bakso, ini saya menggunakan 10 buah ya. Untuk bakso ini saya menggunakan bakso sapi. Kalau teman-teman di rumah tidak ada bakso sapi, bisa menggunakan bakso ayam atau bakso ikan. Ini saya potong agak tipis-tipis saja seperti ini teman-teman, biar jadi banyak ya. Kemudian untuk bumbunya ini sangat simpel sekali. Ada bawang putih 5 siung, ini digeprek. Kemudian dicincang kasar aja seperti ini, atau mau diiris tipis-tipis aja juga boleh ya. Oke, kalau sudah dicincang kasar, kita sisihkan dulu. Kemudian ada bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya. Ini diiris tipis-tipis aja, atau boleh juga digeprek kemudian dicincang ya. Oke, kita sisihkan dulu. Siapkan panci dan beri air secukupnya saja ya teman-teman. Dan ini airnya sudah mendidih. Selanjutnya kita masukkan bawang putih, bawang merah. Ini bumbunya tanpa ditumis ya, langsung aja masuk. Kemudian masukkan juga wortelnya, karena ini wortel masaknya lebih lama, jadinya kita masukkan lebih dulu. Kemudian kita tutup, masak sampai wortelnya setengah matang. Kalau wortelnya sudah setengah matang, kita bisa masukkan bakso, kacang panjang, kemudian zukini kita masukkan juga. Oke, kita aduk sebentar dan kita masak sampai sayurannya matang ya. Kalau sayurannya sudah matang, kita tambahkan garam, lada bubuk, ini sedikit aja. Kemudian ada kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan ini saya tambahkan juga bawang goreng biar makin sedap dan juga aromanya lebih harum ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata bumbunya ya teman-teman. Kemudian kita cek rasa, dan ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi dengan sedikit garam. Kemudian diaduk kembali, masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Kalau sudah mendidih tanak, kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Tinggal tambah sambal terasi, tempe goreng, botok atau pepes ikan. Ini sudah sangat enak banget ya. Silahkan nanti dicoba. Ini beneran sangat enak, seger banget kuahnya, dan yang pasti menunya sehat banget. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.